Shalom, kita kembali lagi dengan pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 2, pembelajaran ke-9, hidup rukun di sekolah. Kehidupan di sekolah sama halnya kehidupan kita ketika kita berada di rumah. Di sekolah kita pasti punya banyak teman-teman. Tuhan ingin kita anak-anaknya hidup rukun satu dengan yang lainnya. Sangat senang bila di sekolah tercipta hidup yang rukun, walaupun ada perbedaan di antara setiap anak-anak. Mungkin ada yang beda suku, terus ada yang beda bahasanya, juga bisa beda warna kulitnya, atau ada yang beda dalam keyakinan atau beragamanya. Nah, Ibu ajak kita ciptakan kerukunan dengan saling menghargai dan saling menolong. Tuhan, karena apa? Tuhan Yesus merindukan semuanya indah dan teratur seperti pada awalnya seluruh bumi diciptakan baik adanya. Ketika kita menciptakan kehidupan yang rukun di dalam sekolah, kita pasti akan merasa senang untuk bersekolah karena teman-teman kita yang baik atau bapak ibu guru kita yang ramah. Kegiatan-kegiatan apa saja sih yang bisa menunjukkan kehidupan rukun ketika kita berada di sekolah? Misalkan mengucapkan salam kepada bapak ibu guru ketika bertemu. Karena ini kita masih masuk di dalam pandemi COVID, kita nggak boleh berjabat tangan secara langsung. Kita cukup mengucapkan salam, selamat pagi, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Nah, itu contoh yang membangun hidup rukun di dalam sekolah. Sebagai rasa hormat kita kepada orang tua, orang yang lebih tua di sekolah kita, kita ucapkan salam ketika kita bertemu. Begitu juga kita bisa mengucapkan salam kepada teman-teman kita. Kalau biasanya waktu dulu sebelum pandemi COVID, kita bisa meluk teman kita ataupun tos dengan teman kita. Kalau sekarang cukup hai, lambaikan tangan saja ya. Hai, selamat pagi, sehat kan? Nah, itu sudah menyapa teman kita untuk membangun hidup yang rukun. Kemudian juga bisa kita diajarkan untuk berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Bapak Ibu Guru. Sebelum materi pembelajaran di kelas berlangsung, pasti biasanya dipimpin doa. Kemudian bisa juga kerukunan di sekolah kita lakukan dengan cara mengikuti olahraga bersama di sekolah ataupun senam setiap pagi di sekolah. Kemudian bisa juga kalau pas pelajaran agama Kristen, kita diajak membaca Alkitab bersama-sama. Juga bersama-sama membersihkan kelas maupun sekolah. Sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua anak Kristen harus hidup rukun dan damai dengan semua teman di sekolah. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Yuk kita buka dulu ya Alkitab kita. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang 22 sampai 23a tentang buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Menurut kalian, pembawa damai di sekolah itu seperti apa ya? Ibu akan memberikan beberapa contohnya. Yang pertama, karena kita anak sekolah, kita tahu tugas tanggung jawab kita. Kita harus rajin belajar. Yang kedua, mau mendengar teman ketika berbicara. Jangan ketika teman kita mau ngobrol, mau berbicara sama kita, stop, tidak boleh.
Nah, karena kita kan mau membawa damai ya, jadi kita harus memberikan kesempatan kepada teman kita untuk berbicara, dan kita menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan baik-baik. Setelah itu, kita harus menjaga alat-alat yang ada di sekolah kita. Misalnya, pintu gerbang yang ada di sekolah tidak boleh dinaikin atau tidak boleh dirusak. Ada lagi, sapu yang ada di kelas. Biasanya kan kalau namanya sapu harus untuk menyapu, membersihkan lantai kelas ruang kalian. Tapi ada anak-anak yang kadang bermain dengan sapu. Nah, itu tidak boleh, itu tidak menjaga barang-barang yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah patuh kepada Bapak Ibu guru. Kita harus menumbuhkan rasa rukun ataupun hidup rukun di kelas maupun di sekolah dengan menjalin kerjasama bersama teman-teman kita, misalnya melaksanakan piket, membersihkan kelas, kemudian melaksanakan kerja bakti di sekolah. Tadi bisa melakukan senam ataupun olahraga bersama di sekolah bersama teman-teman maupun Bapak Ibu guru. Untuk selanjutnya, menciptakan hidup rukun di sekolah, kita juga tidak lupa harus menaati aturan yang ada di sekolah. Di setiap sekolah selalu ada peraturan agar dapat menciptakan hidup rukun. Ada aturan yang tertulis, ada juga aturan yang tidak tertulis. Contohnya, di sekolah diwajibkan untuk memakai seragam yang rapi dan lengkap. Bila setiap hari Senin kita mau upacara, harus pakai topi, harus menggunakan dasi, harus menggunakan ikat pinggang, sepatunya harus bertali putih atau bertali hitam sesuai dengan peraturan yang di sekolah kalian. Rambut siswa tidak boleh diwarna-warni, tidak boleh warnanya seperti lollipop atau permen gulali, warna merah, warna hijau, warna kuning. Ya, kalau namanya anak sekolah, siswa sekolah, rambutnya cukup warna hitam saja. Kalau kecoklatan kena sinar matahari, ya tidak apa-apa. Kemudian tidak boleh mencoret-coret tembok yang ada di sekolah, tidak boleh mencoret-coret meja yang ada di sekolah kalian. Karena apa? Itu dapat merusak sarana yang ada di sekolah kita. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Misalkan, kita bisa menegur teman kita ketika kita melihat teman kita berbuat kesalahan. Yang kedua, kita harus melayani, harus saling melayani. Ada kalanya kita disuruh dalam piket menyapu lantai kelas kita supaya bersih, supaya lebih menyenangkan lagi ketika dipakai untuk belajar di kelas. Juga bisa saling berbagi makan dengan teman kita. Kemudian juga berbicara yang sopan, terlebih dengan Bapak Ibu guru. Kita harus berbicara menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua maupun kepada teman-teman kita. Juga bisa kita mengajak teman kita berdoa bersama. Ketika beribadah di sekolah, kita bisa mengajak teman kita ataupun mengingatkannya. Ayo ikut ibadah di sekolah, ayo kita ibadah bersama di sekolah. Dan masih banyak hal yang lain lagi untuk kita lakukan untuk menjadi pembawa damai di sekolah kita. Untuk pembelajaran kali ini, kita selesai. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!